manusia, dan makhluk hidup lainnya. Ternyata, bergerak secara robot magnetik maha canggih yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua sistem, aspek, kelistrikan dan kemagnetikan, yang timbul pada tubuh manusia, baik di dalam maupun pada permukaan tubuh, yaitu sistem saraf dan neuron. Sistem saraf dibagi dalam dua bagian, yaitu satu sistem saraf pusat, terdiri dari otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Saraf perifer adalah serat saraf yang mengirim informasi sensoris ke otak atau ke medula spinalis, disebut saraf aferen. Sedangkan serat saraf yang menghantarkan informasi dari otak atau medula spinalis ke otot disebut saraf eferen. Dua sistem saraf otonom. Serat saraf ini adalah sistem pengontrol otomatis yang mengatur organ di dalam tubuh. Misalnya, jantung, usus, kelenjar-kelenjar, serta ginjal sebagai karburator di dalam tubuh. Ginjal adalah salah satu organ utama di dalam tubuh makhluk hidup yang memiliki berbagai fungsi, seperti menyaring darah dan mensekresi, ataupun membuang cairan dari tubuh. Pada semua makhluk hidup jenis binatang, hanya memiliki sebuah ginjal. Sedangkan manusia memiliki sepasang ginjal yang bekerja secara otomatis, saling bergantian. Jika salah satu di antara ginjal sedang mengalami sakit dan tidak berfungsi, maka ginjal yang lainnya melakukan aktivitas. Hal tersebut secara kontinu, berlangsung terus-menerus, selama tubuh masih giat melakukan aktivitas. Jika manusia kehilangan salah satu ginjalnya, maka sudah bisa dipastikan umurnya hanya tinggal separuh dari kudrat dan ketentuan Allah, serta tergantung dari bagaimana cara dan gaya hidupnya. Perambatan potensial aksi. Potensial aksi terjadi apabila suatu daerah membran saraf atau otot mendapat rangsangan mencapai nilai ambang. Potensial aksi itu sendiri mempunyai kemampuan untuk merangsang daerah sekitar sel membran untuk mencapai aksi ke segala jurusan sel membran. Keadaan ini disebut dengan perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi. Gelombang depolarisasi setelah mencapai ujung saraf akan berhenti dan tidak akan berbalik kembali ke arah mulai datangnya rangsangan. Kelistrikan pada sinapsis dan neuron. Hubungan di antara dua buah saraf disebut sinapsis. Sedangkan berakhirnya saraf pada sel otot ataupun saraf otot disebut neuromial junction. Baik sinapsis maupun neuromial junction mempunyai kemampuan meneruskan gelombang depolarisasi dengan cara melompat dari satu sel ke sel yang lainnya. Gelombang depolarisasi ini
penting pada sel membran otot. Karena pada waktu terjadinya depolarisasi zat kimia yang terdapat pada otot akan trigger, bergetar, ataupun berdenyut yang menyebabkan kontraksi otot, serta memicu terjadinya reaksi repolarisasi sel otot. Proses aktivitas, mengalirnya aliran listrik dari otak, yang menimbulkan medan magnet di sekitar jantung. Disebut dengan depolarisasi dan repolarisasi. Di luar tubuh, ataupun pada alam semesta, proses terjadinya aktivitas tersebut. Sebagai proses, pembentukan magnet goib kinetik energi statis. Pada saat terjadinya gelombang depolarisasi zat kimia yang terdapat pada otot, maka otot akan trigger, bergetar ataupun berdenyut yang menyebabkan kontraksi otot. Dan kemudian akan terjadi repolarisasi sel otot yang menyebabkan timbulnya reaksi. Pada alam semesta, efeksitas magnet goib kinetik energi statis. Kelistrikan pada tubuh manusia teramat berpengaruh pada sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom, serta berkaitan erat dengan komposisi depolarisasi dan repolarisasi ion medan magnet yang terdapat di sekitar. Fabiai ala irobbikum tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang kamu dustakan? Subhanallah. Hanya Allah yang maha mengetahui. Baik yang terlihat, ataupun yang tersembunyi. Sumber, Internet. Teknologi Kedokteran 2021. Presentasi Wandi. Keluarga Sunda Agregat. Bogor, Indonesia 2025.